Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Terutama bagi sidang jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh Bukit Sion Kupang yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, marilah kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bertemu di rumah Tuhan, pasti Bapak Ibu di rumah-rumah pun semua pasti diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Muda Joel Alexander pada saat pagi hari ini rindu memberkati saudara dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati bagi Tuhan Yesus. Kita mau berserah diri kepada Tuhan sebab Dia Allah yang kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Kami mau buka hati bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, turunlah urapan-Mu di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Setiap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kami berdoa berkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus urapi hamba-Mu Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami hidup di luar kebenaran firman-Mu, maka kehidupan kami akan binasa. Tetapi ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami akan mendapat hidup yang kekal. Ada jaminan hidup yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau saya sampaikan bagi kita semuanya. Satu kali Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya bahwa Dia berkata, saatnya sudah dekat. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya sampaikan bagi kita semuanya adalah waktunya sudah dekat. Yesus berkata demikian kepada orang-orang pada saat itu ketika munculnya pertanyaan dari murid-murid Yesus kepada Yesus sebagai guru mereka. Dalam Lukas pasal 21 ayat 7, demikian firman Tuhan saya sampaikan bagi kita semuanya. Bagi ibu-ibu saudara kasih Tuhan boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita memeriksa ayat ini. Lukas pasal 21 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru,
Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Saya lanjutkan ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus berkata kepada muridnya, saatnya sudah dekat. Saya katakan tema firman Tuhan pagi hari adalah waktunya sudah dekat. Dan saya mau katakan bagi kita, apa yang dimaksud sudah dekat itu? Yang pertama, yang dimaksud sudah dekat itu adalah kehancuran dunia ini. Dan yang kedua, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab berkata tidak ada neraka, tidak ada surga. Itu sesat. Makanya Yesus mengingatkan murid-murid pada saat itu supaya mereka waspada. Yesus dengan jelas berkata, waspadalah. Dan saat ini saya mau katakan bagi kita semuanya, bahwa sudah dekat itu adalah kehancuran dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat itu? Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semuanya, supaya kita boleh mewaspadai kehidupan kita. Bila mana ada orang-orang yang datang ke rumah untuk menyesatkan, yang berkata bahwa Yesus itu tidak benar, Alkitab saudara tidak benar. Yesus sudah mengingatkan kita semuanya. Dan saat ini saya sampaikan apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Yang pertama adalah munculnya penyesatan. Pada ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita semuanya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama yang terjadi munculnya penyesatan. Ada Yesus palsu, ada Yesus KW. Baru-baru ini ada video yang muncul di media sosial bahwa ada seorang ibu yang kerasukan. Saya katakan itu kerasukan. Dia berkata bahwa yang ada dalam dirinya pada saat itu adalah Yesus. Dan berkata bahwa dialah yang membuat corona ini. Dan dia berkata bahwa gereja-gereja ini sesat, dokter-dokter sesat, tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai apa pengaman. Itu salah satunya, hati-hati. Dan banyak orang mendukung bahwa itu adalah Yesus yang datang kepada ibu itu. Masa Yesus berkata kepada dia melalui dia katakan, Kakak Novi tolong sampaikan kepada majelis ini, kepada ketua klasis ini. Itulah sebabnya hati-hati kalau muncul seperti ajaran-ajaran seperti itu. Dan saya mau katakan bahwa yang kedua adalah yang terjadi dalam waktu yang dekat itu adalah terjadinya musibah besar akan melanda bumi dan manusia. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat ini, ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akan terjadi di berbagai tempat. Saya ulangi, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan ada musibah yang besar terjadi di bumi ini dan bagi manusia. Saya sampaikan bagi kita kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bukan saya untuk menakut-nakuti kita semuanya, tapi saya mau menyampaikan bahwa kita harus mewaspadai supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau terjadi gempa bumi, orang berkata itu hal yang biasa. Kalau terjadi penyakit sampar, penyakit berbahaya, penyakit yang menular, itu biasa. Terjadi penganiayaan, itu biasa dari dulu, dari nenek moyang ke nenek moyang, dari nenek moyang ke nenek moyang lagi. Sudah terjadi. Mana kedatangan Tuhan? Mana waktu yang dekat? Saya sampaikan bagi kita, Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa musibah besar yang melanda bumi ini dan manusia yang terjadi
kita melihat situasi dunia sekarang. Kita diingatkan dengan yaitu gempa dan tsunami yang ada di Aceh, yang ada di Yogyakarta, yang ada lagi di mana? Di Cina, yang berbagai banyak musibah yang dialami manusia di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita mengingat dengan perkataan Yesus ini. Waspadalah. Dia berkata kepada murid-muridnya, waspada. Dia berkata bukan hanya ke muridnya, tetapi pada pagi hari ini Yesus mau katakan kepada kita melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, supaya kita betul-betul waspada. Jangan terlena. Kita boleh bekerja, kita boleh mencari hidup, kita boleh punya cita-cita setinggi di langit, boleh. Tetapi iman kita harus betul-betul kita lihat. Yesus berkata sudah dekat. Saya mau katakan sekali lagi, kalau manusia dilahirkan ke dunia ini tanpa persiapan itu tidak masalah. Seorang bayi lahir tanpa ada lampin, tanpa ada palungan, tanpa ada lapopo, itu tidak masalah. Gak masalah sama sekali. Tapi kalau kita menyambut kematian tanpa persiapan, itulah yang berbahaya. Sebab kita mempersiapkan kehidupan ini masuk kepada kekekalan waktu kita masih hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita melihat tanda-tanda yang terjadi saat ini. Firman Tuhan berkata, saya ulangi ayat yang ke-9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Jangan takjub kata orang Kupang. Tapi justru kita bersyukur dalam hati, bukan kita berterima kasih hal itu terjadi, tetapi kita bersyukur bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu tergenapi, bahwa Alkitab kita ini tidak bohong, seperti ada berkata Alkitab itu palsu. Tetapi Alkitab kita tidak pernah bohong. Alkitab berkata akan terjadi gempa bumi, sekarang terjadi. Alkitab berkata akan terjadi penyakit sambar, terjadi. Kalau Alkitab berkata kamu akan mendengar terjadinya penyakit sambar, Indonesia sekarang bukan hanya mendengar, tapi kena timpa, merasakan. Sekarang kita melihat bahwa kota Kupang sekarang takut semuanya. Kemana-mana pakai masker, di rumah pakai masker. Dulu jarang cuci tangan, sekarang tiap detik akan cuci tangan. Kalau keluar dari rumah sampai rumah buka baju langsung mandi. Kita melihat sekarang, dulu 2 minggu baru mandi, sekarang tiap detik harus mandi. Takut semuanya, takut sama anak-anak. Tapi jemaat Bukit Sion jangan takut, apalagi sama Mai Tua jangan takut, amin. Tapi takutlah akan Tuhan. Kalau Alkitab berkata dulu, berkata kamu akan mendengar, tapi sekarang bukan hanya mendengar, bahkan kita juga sekarang merasa ketakutan. Ke NTT sudah sampai, namanya itu virus corona. Apa Alkitab bohong? Tidak. Apa Alkitab palsu? Tidak. Membuktikan Alkitab itu dapat dipercayai. Apa yang tertulis di dalamnya akan tergenapi. Buktinya sekarang. Ada penganiayaan, ada 3 hal yang terjadi, musibah besar yang terjadi, ada 3 yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan. Yang pertama gempa bumi, yang kedua penyakit sampar, yang ketiga penganiayaan. Yang 3 ini berkolaborasi bahwa kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekalipun orang berkata dunia ini sudah tua bagaikan kain yang sudah lapuk, sedikit-sedikit digoyang, sedikit-sedikit digoyang. Tapi kita saat ini masih ada semua karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan, ini yang
yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan kalau waktunya sudah dekat? Nah, Yesus berkata kepada muridnya pada zaman itu. Coba kita melihat pada ayat 13, Lukas pasal 21 ayat 13. Saya bacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Coba kita melihat pada Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 21 ayat yang ke-13. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi kalau terjadi hal yang ketiga hal ini, terjadi gempa bumi, penyakit sampar, aniaya di mana-mana, bukan kita duduk manis sebagai murid Tuhan. Bukan kita karena takut lalu kita sembunyi di rumah saja. Tapi dulu Yesus berkata kepada muridnya, dikatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ada tugas, ada amanat agung yang diberikan kepada kita sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai majelis. Tuhan mau katakan bagi kita, dalam waktu dekat ini kita diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dalam kata lain, kita menginjil. Puji Tuhan. Kenapa sampai Yesus berkata kamu bersaksi? Apakah pada saat itu tidak ada ahli Taurat di sana? Apakah pada saat itu tidak ada orang Farisi di sana? Apakah pada saat itu tidak ada pengurus-pengurus gereja di sana? Banyak di sana. Tetapi kepada murid dia berkata, justru dalam kesempatan itulah kamu nanti bersaksi. Saya sampaikan bagi kita, yang pertama yang kita kerjakan adalah bersaksi, menginjil. Luar biasa tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Diberikan bagi kita untuk bersaksi. Lalu orang berkata, "Om, kenapa menginjil? Orang sudah punya gereja, sudah punya persekutuan. Apa perlu diinjili?" Saya mau katakan, dengar baik-baik bagi kita semuanya. Kita menginjil bukan membawa orang yang kita injili supaya beragama. Sekali lagi, saya ulangi. Kita menginjil bukan membawa orang yang kita injili itu supaya beragama, bukan. Tetapi kita memberitakan Injil, kita bersaksi supaya orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga suka menginjil. Dari kampung ke kampung saya pergi memberitakan Injil. Yang mau saya sampaikan, begitu banyak orang punya gereja tapi tetap swangi. Punya jabatan dalam pelayanan di gereja, masih pegang leu-leu. Majelis di gereja tapi suka selingkuh. Sebab gereja, sebab agama tidak membawa kita kepada kekudusan Tuhan. Makanya kalau kita menginjil, bawa orang itu dekat kepada Tuhan. Sasaran kita bukan membawa orang itu ke gereja, bukan. Sasaran kita menginjil bukan membawa mereka supaya mereka punya agama, bukan. Sebab agama tidak menyelamatkan. Saya katakan sekali lagi, sebab banyak orang punya agama masih kayak dukun, banyak punya agama masih kehidupannya brutal, hidup beragama masih cekek mabok. Tetapi kita bersaksi, kita menginjil supaya orang itu memiliki Kristus dalam kehidupannya. Makanya tidak salah Yesus berkata murid-muridnya, justru dalam kesempatan itulah kamu bisa bersaksi. Padahal banyak ahli Taurat. Dia tidak berkata kepada ahli Taurat, hanya kepada murid dia berkata menginjil, bersaksi.
siapapun kita. Bukan mesti kita harus pendeta baru bisa menginjil. Bukan kita harus sekolah teologi dulu baru kita menginjil. Bukan kita harus masuk sekolah Alkitab dulu baru menganjil. Seorang tukang jualan pun bisa menginjil. Seorang tukang rongsokan pun bisa menginjil. Apapun pekerjaan kita bisa menginjil. Katakan amin. Itulah sebabnya luar biasa Yesus berkata pada saat itu. Dia katakan, dia tunjukkan dulu apa yang terjadi dalam waktu yang dekat itu. Terjadi munculnya penyesatan. Terjadi munculnya musibah besar yang terjadi di bumi ini. Terjadi gempa bumi, terjadi penyakit sampar, terjadi penganiayaan. Lalu dia berkata muridnya, kesempatan itu kamu bersaksi, kamu menginjil. Apa esensi dalam bersaksi kita? Itu terjadi semua supaya nanti kita dekat kepada Tuhan. Berinjil kepada nyong yang mabuk, berkata kakak nyonge bertobat sudah, Tuhan Yesus sudah dekat. Kalau dia masih keras doakan, Tuhan tokor dia orang. Justru ketika terjadi corona kita berkata Yesus mau datang. Yuk semua kita yang mengasihi Tuhan, waktunya kita bersaksi, bukan bereaksi. Ini banyak orang sekarang, apalagi anak muda, suruh bersaksi malah bereaksi. Kira-kira toko mana yang perlu digebukin malam ini? Kira-kira anjing siapa yang bisa saya tangkap malam ini? Kira-kira pohon mangga siapa yang perlu saya curi malam ini? Bertobat. Tuhan berkata kamu akan bersaksi, bukan bereaksi. Bagi kita semua yang suka bereaksi, bertobatlah. Jadikanlah hidupmu dalam masa lalumu untuk berubah menjadi orang yang bersaksi kepada Tuhan. Supaya kita menjadi murid, supaya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Luar biasa. Saya katakan tadi, sebab kita menginjil bukan membawa orang yang kita injili itu supaya memiliki agama. Bukan menjadikan orang yang kita injili itu supaya mereka punya gereja, bukan. Tetapi menjadikan orang yang kita injili itu mengenal siapa itu Yesus. Sebab banyak orang di gereja, siang hari malam masuk gereja, tapi tidak tahu apa firman Tuhan. Masih mengajarkan namanya ajaran nenek moyang. Gereja-gereja mengadopsi sinkretisme. Ajaran nenek moyang itu tetap diajarkan, lalu apa menjadi firman Tuhan itu dicocok-cocokkan, mana yang cocok itu yang disampaikan. Makanya gereja juga tukang suangki ada. Yang sudah punya agama justru salingku banyak. Kenapa? Karena Yesus bukan ada dalam kehidupannya. Tapi kita semua yang menjadikan dirinya sebagai murid, pasti firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kita mau belajar. Yuk, yang selama ini malas untuk bersaksi, yang selama ini malas untuk menginjil, mari minta kemurahan Tuhan. Engkau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, jadikan aku pribadi yang mau bersaksi. Bersaksi tentang namamu kepada banyak orang. Bersaksi kepada banyak orang tentang nama Yesus. Bahwa kedatanganmu sudah dekat. Kedatanganmu sudah di ambang pintu supaya banyak orang jangan tersesat. Sebab sekarang saya katakan, menurut yaitu survei yang saya dapat adalah bahwa saksi Yehova itu lebih militan dalam menginjil. Mereka menginjil itu hampir 80%. Tapi orang-orang Kristen yang notabene pendeta penginjil hanya 0,7%. Kita melihat saksi Yehova kemana-mana, ke Roma.
Mereka lebih giat, sudah tua-tua pakai tongkat, mereka tetap mengatakan tentang ajaran mereka, rumah ke rumah mereka datangi sekalipun mereka diusir. Mereka sangat militan. Tapi kita yang hari-harinya memanggil Yesus, kalau menyanyi di gereja terlalu romantis kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dalam kata-kata kita romantis kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika suami nyanyi, ku mau cinta Yesus, istri omong di kamar, lu putar balik. Ketika lu menyanyi, datang anak-anak di rumah, dia omong kosong. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Kita berkata kepada Tuhan hanya sebatas bibir saja, tapi dalam hati kita jauh dari Tuhan. Saya juga mengalami demikian. Kadang dalam menyanyi saya, dalam kata-kata saya begitu manis kepada Tuhan. Ketika saya menyembah, begitu manis saya berkata-kata kepada Tuhan. Hari demi hari saya diproses Tuhan. Saya hamba Tuhan juga banyak kekurangan. Saya setiap hari minta Tuhan sucikan, kuduskan hidup saya. Karena saya banyak pribadi yang melayani Tuhan. Jangan-jangan sendiri saya hanya berkata omong doang. Sama dengan apa kalau kita melihat agen-agen bis. Kalau kita melihat di WhatsApp itu banyak apa agen-agen yang menawarkan angkutan, dia berkata apa? Soe kok kakak, mari sudah kita suka berangkat. Mari sudah kita masuk berangkat ini mau ke Soe. Orang masuk oto, berangkat ke Soe dengan supir. Tadi yang omong tadi dia tinggal di Kupang. Orang sampai di Kupang dia tetap di, orang sampai di Soe dia tetap di Kupang, dia sapa. Padahal dia berkata, kakak, Soe kau mari kita semua berangkat nih. Sama halnya dengan itu. Kalau kita berkata tentang surga, Yesus ada di surga. Yesus, siapa yang mau masuk ke surga, ikut Yesus. Kita omong ikut Yesus. Padahal satu kelak kita tinggal di bumi ini. Begitu sedihnya, begitu sakitnya kehidupan kita. Tapi kita mau bahwa kita itu adalah murid yang sejati. Kita bukan calon. Kita berkata Soe, tapi kita tidak sampai ke Soe. Tapi kita murid Kristus. Kita berkata ke surga, kita sampai ke surga. Kita mau belajar. Saya katakan tadi, apa yang harus kita kerjakan kalau waktunya sudah dekat? Yang pertama, ambillah kesempatan itu untuk bersaksi. Mari, ketika Anda di pasar, bersaksilah tentang Yesus. Ketika Anda di dalam perjalanan, bersaksilah kepada Yesus. Kalau sekarang terjadi ketakutan di mana-mana, Alkitab berkata, Yesus berkata, justru kesempatan itulah untuk bersaksi. Bukan kesempatan corona ini kita takut-takutan, bukan. Tetap kita waspada. Kalau pemerintah bilang masker, pakai masker. Nanti datang Satpol PP pukul kita, bahaya. Kalau dibilang cuci tangan sampai bersih. Dia bilang jarak 1 meter, jangan berkumpul. Tapi firman Tuhan berkata, justru kesempatan itulah untuk kami bersaksi, menginjil. Ambil cerita kepada orang, kakak, memang corona ini berbahaya, menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata, kakak, itu harus terjadi. Betul kok kakak? Lalu dia tanya,
Ada tertulis kok kakak? Ada. Itu pendeta Joel Papahan baru khotbah hari Minggu, dia bilang begini, ini ayatnya. Kasih tahu Lukas 21 ayat 13, langsung balas kuat-kuat. Ini dengar kakak. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sampaikan. Terjadi virus berbahaya menunjukkan bahwa kedatangan manusia sudah dekat. Apa kita tidak merasa takut? Takut. Saya juga takut. Masuk pasar takut. Tapi ketakutan itu selalu saya taklukkan di dalam nama Yesus. Dan yang kedua, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini? Ayat 18. Lukas pasal 21 ayat 18 berkata, tetapi tidak selain ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan yang kedua adalah bertahan. Tetap bertahan. Amin. Luar biasa. Kata bertahan ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Bertahan ini bukan semudah minum kopi, menghabiskan kopi. Tapi bertahan ini sangatlah susah. Kenapa saya katakan? Karena saya mengalami kehidupan yang pahit dalam masa lalu saya. Saya pernah sakit berbahaya. Saya hampir mati. Saya seorang yang melayani dari masa muda saya. Saya memimpin pujian, saya main musik. Tetapi kenapa saya mendapat penyakit yang berbahaya? Kenapa harus sakit? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan? Stres rasanya hidup ini. Tapi ada orang berkata dengan kata bijak begini, kalau kamu tidak pernah mengalami sakit penyakit dalam hidupmu, bagaimana kamu mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan? Kalau kamu tidak pernah mengalami kehancuran dalam hidupmu, bagaimana kamu mengerti bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan? Semuanya itu atas seizin Tuhan. Dalam perjalanan proses itu saya mau beralih, tidak mau melayani. Dalam proses, dalam penyakit yang saya alami, saya mau menghindar dari ibadah, dari persekutuan. Tetapi Tuhan masih mengasihi hidup saya. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan untuk menguatkan lewat kata-kata bijak itu. Lalu saya berkata, Tuhan, aku bersyukur. Di atas semua yang saya alami ada maksud-Mu yang mulia dalam kehidupanku. Saya bertahan tetap melayani Tuhan. Sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Sekarang banyak orang saya katakan bukan saya merasa kuat. Ketika dalam aniaya, ketika dalam sakit penyakit, ketika dalam persoalan yaitu pertengkaran dalam rumah tangga, apa yang terjadi? Woi, baru-baru ini kawan ada pendeta yang menggugat cerai. Saya sedih rasanya. Tiap hari saya bercerita dengan dia, bercerita tentang firman Tuhan. Dia ajak saya pernah mau seminar. Tapi kabar-kabar dalam minggu-minggu terakhir saya dapat, dia menggugat cerai keluarga hamba Tuhan. Saya katakan tidak mudah untuk bertahan. Tidak mudah, tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah untuk bertahan. Kita butuh pendekatan yang serius kepada Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, apalagi kita sekarang di Kupang ini. Bukan hanya di Kupang saja, bahkan seluruh Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja. Baru-baru ini saya ditelepon dengan jemaat yang saya layani, ada di Patuleu, dia telepon saya berkata begini, Bapak Pendeta tolong doakan ketong. Kenapa Bapak? Kita jualan, Pak Praja sudah datang usir ketong, padahal kue sudah kita bikin, nih kue 3 jam sudah jadi duit. Kita mau makan apa? Bapak doakan kita. Saya sedih rasanya.
Saya hanya berkata kepada jemaat yang saya layani, minta pertolongan Tuhan. Sebab yang saya layani masih jemaat mula-mula, belum terlalu mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya serius selalu mendoakan mereka supaya iman mereka tetap kuat. Sekalipun mereka ada berkata begini, Bapak, siang hari malam kita makan kosong, kadang makan jagung. Saya katakan pada mereka, apapun yang kita makan, bersyukurlah. Hari ini mungkin engkau kesulitan tentang ekonomi. Jangan engkau berkata Tuhan tidak baik. Selalu baik dalam kehidupan ini. Tadi saya sudah singgung tentang masa lalu saya. Saya juga mengalami hal yang sama, menyalahkan Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak adil. Menganggap Tuhan itu tidak baik. Setelah saya bisa bersyukur tentang apa yang saya alami, karya Tuhan semakin luar biasa bagi saya. Yuk, mari kita semuanya percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tetap bertahan. Bertahan. Saya naik satu ayat ke atas berkata demikian. Saya membaca ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bayangkan Tuhan kita itu luar biasa. Sampai rambut ini pun bisa dia hitung. Sampai dikatakan satu pun tidak akan hilang. Kalau Tuhan yang omong pasti tidak hilang. Tapi kalau manusia yang omong, bahaya. Satu kali saya pernah tanam jagung di Naibonat, saya lucu pengalaman hal ini. Lalu ada seorang bapak tua, saya pakai gubunya untuk simpan racun, simpan potong babat. Dulu saya pernah begini. Dia omong begini, Bapak simpan biar saya jaga. Aman Bapak, racun tidak akan hilang. Saya simpan dengan tulus hati, saya ukur itu racun supaya saya tahu nanti betul Bapak ini jujur kosonde. Lalu besok saya datang, saya hilang setengah habis. Manusia tidak bisa dipercaya, aman tidak akan hilang Bapak. Betullah apa yang dikatakan lagu dari Iwan Fals. Maling teriak maling, itulah manusia. Tetapi kalau Yesus berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu akan hilang. Dia jamin kehidupan kita. Apalagi perut, pasti dia jamin. Katakan amin. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, bagi sidang jemaat Bukit Sion, Kupang, diberkatilah kita semua yang di rumah. Berdoalah, kiranya setiap persoalan yang kita hadapi saat ini, Tuhan lalukan. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita lihat jaminan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah berbicara, jangan lagi takut ikut Tuhan. Jangan ragu lagi ikut Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Saya mengatakan, hanya orang yang mati yang tidak bisa sakit, hanya orang yang mati yang tidak bisa menangis, hanya orang yang mati yang tidak bisa menderita lagi. Kita buktikan, orang yang mati pernah hilang kembali ke sonde mau. Coba dia ngomong, mungkin ada nama Markus sama nama John, mereka sudah mati. John, kita syukur lama ini terlalu menderita. Mari sudah kembali kita hidup lagi. Karena terlalu sakit mati ini. Ada kira-kira orang mati berkata demikian? Tidak ada buktinya. Mereka tidak pernah kembali hidup lagi. Membuktikan bahwa hanya orang mati yang tidak ada masalah. Jadi apa yang saya maksud? Kalau masalah, kalau Anda tidak mau
ditimpa oleh masalah, kalau saudara tidak mau sakit penyakit berarti apa? Minta mati segera. Itu saja. Tetapi kita mau hidup. Sekalipun hidup, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada penderitaan, Yesus tetap Tuhan kita. Dia katakan tidak sehelai pun rambutmu akan hilang. Sekali lagi saya ulangi, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Katakan syukur bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, di tengah-tengah kamu nanti bersaksi, ada tantangan yang besar. Saya katakan, kalau kita menjadi orang yang mau bersaksi, yang mau jadi penginjil, yang mau memberitakan firman Tuhan, apa menjadi tantangannya? 9, saya ulang sekali. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Kalau orang tuamu belum bertobat, kalau kau menginjil, orang tuamu juga akan benci. Oleh sebab itu, kalau kita menginjil terlebih dahulu, mendoakan keluarga kita, supaya keluarga kita itu mendukung kita. Banyak masalah kepada muridnya sudah dipesankan, hei muridku, ketika ada nanti gempa bumi, ada penyakit sampar, ada penganiayaan, justru kesempatan bagimu untuk bersaksi. Di tengah-tengah ada nanti virus-virus yang berbahaya, ada gempa bumi, kesempatan bagimu murid untuk bersaksi. Tetapi dengar baik-baik. Ketika engkau bersaksi, engkau mendapat masalah yang besar. Masalahnya apa? Ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan terlebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Tuhan akan perlengkapi kita. Mungkin kita tidak pasti berbicara, Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Tuhan akan memberkati lidahmu untuk berbicara. Lalu dilanjutkan berkata ayat yang ke-16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Sakit ya jadi seorang yang bersaksi itu. Sakit jadi penginjil itu. Memberitakan Injil Tuhan itu sakit. Saya mulai umur 20 tahun sudah terjun dalam penginjilan. Saya digembalakan seorang pendeta yang mantan preman. Saya melihat dia banyak penderitaan ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan. Berapa kali mau dibunuh. Saya melihat itu. Diusir, dibakar gereja kita dulu. Itulah tantangan seorang murid Tuhan. Jadi sekarang kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah keselamatan orang lain juga. Lewat apa? Kita memberitakan Injil kepada mereka. Banyak orang tidak mengerti, sekalipun dikatakan, kakak, orang bilang merokok itu salah. Siapa bilang tidak salah merokok itu? Tidak salah, saya bilang tidak merokok. Merokok itu tidak salah. Kenapa saya katakan? Supaya kesempatan bagi saya untuk menginjili dia. Lanjut bertanya. Satu kali orang berkata, di mana ayatnya kakak untuk tentang merokok? Saya katakan, ayat tidak ada dilarang. Yang ada melarang pom bensin. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Alkitab tidak pernah melarang merokok, kakak. Saya menghadapi orang ini hari itu. Saya katakan Alkitab tidak pernah melarang kakak merokok, tidak. Yang melarang itu di pom bensin, kakak. Dengar baik-baik, jangan salah. Alkitab tidak pernah melarang merokok.
Tetapi Alkitab berkata, jangan membelanjakan uangmu kepada hal-hal yang binasa. Jangan merusak tubuhmu, sebab tubuhmu ada bagi Allah. Nah, saya ambil bungkus rokok, saya tunjukkan kepada dia, baca besar-besar. Merokok dapat merusak janin, hipertensi, gangguan jantung. Lalu tunjukkan tengkorak rokok di leher yang ada kanker. Kira-kira kakak mau seperti ini, kosong dipilih yang mana? Inilah kenapa hamba Tuhan selalu berkata jangan merokok. Saudara, satu kali Kik Andy pernah mengundang yang punya perusahaan jarum. Dia berkata begini kepada dia, Bapak, kenapa Anda menciptakan perusahaan rokok padahal Anda tidak merokok? Anak Bapak tidak merokok, cucu Bapak tidak merokok, tapi Bapak menciptakan perusahaan rokok. Apa jawab beliau? Sebenarnya rokok itu saya buat hanya kepada orang yang buta huruf, yang tidak tahu membaca. Kenapa? Karena sudah ditulis merokok mengganggu ini, berarti hanya buta huruf saja. Saya mau katakan, lalu saya katakan kepada Nyong ini, berarti kalau Nyong merokok berarti Nyong itu buta huruf. Karena penciptanya itu sudah bilang, dia ciptakan itu rokok hanya orang yang tidak tahu membaca. Kalau orang Kupang berkata begini, dia itu buta huruf. Kesempatan bagi kita menginjil. Kalau mereka berkata, Alkitab tidak ada melarang merokok. Memang tidak ada ayatnya, tidak ada. Makanya saya katakan bagi bapak mama yang ada di rumah, saya sampaikan Injil Tuhan bagi kita semuanya. Yang masih merokok, dengar baik-baik. Kalau Anda masih merokok, berarti Anda buta huruf. Ini kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, saya katakan bagi kita semuanya, bahwa setelah kita mendengar itu gempa bumi, penyakit, sampar, penganiayaan, percayalah, kesempatan itu bagi kita menginjil. Yuk, rame-rame untuk menginjil, rame-rame untuk bersaksi. Katakan, Yesus datang segera. Tuhan Yesus sudah diambang pintu, mau datang kali yang kedua. Supaya orang banyak diselamatkan. Sekalipun nanti ada tantanganmu, ada masalahmu, ada penderitaan yang kita alami, percayalah, Yesus menjadi pembela kita. Tidak sehelai pun rambut kita hilang, kita tetap bertahan. Amin. Kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap berkata, aku akan bertahan dan kuat, karena Tuhan sudah menjamin hidupku. Karena firman Tuhan berkata bahwa hari depan tidak lebih baik dari hari-hari yang akan datang. Hari yang akan datang itu akan lebih jahat dari hari-hari yang kita lalui. Sekarang makin jahat, pembunuhan makin jahat. Dulu anak kecil tidak ada yang bisa bunuh orang. Sekarang anak kelas 2 SD sudah bunuh orang karena uang 1.000 perak. Orang berkata, kenapa kok bisa ya anak sekolah kelas 2 SD bunuh orang? Masih kecil. Saya mau katakan, tidak ada dalam hidup manusia itu anak-anak disebut sebagai anak-anak, tetapi anak-anak itu disebut sebagai manusia. Mau umur berapapun dia bisa membunuh, namanya manusia. Itulah sebabnya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita selalu menyembah kepada Tuhan. Kita menginjil bukan menjadikan orang supaya beragama. Kita menginjil bukan menjadikan orang supaya punya gereja, tetapi kita menginjil supaya mereka memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saya katakan, sebab banyak orang yang beragama di dunia ini tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak yang ada di dunia ini punya gereja, tetapi tidak mengerti firman Tuhan.
Tetapi orang yang punya Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak punya agama, tidak punya gereja, tetap dia memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Apa itu kalau katanya punya agama, punya Tuhan Yesus, tetangga punya kulkas baru, dia irinya setengah mati. Dengar baik-baik. Kalau tetanggamu punya kulkas, lu berdoa. Kalau misalnya tetangga punya kulkas merek LG, doakan kepada Tuhan. Tuhan, tetanggaku sudah punya kulkas LG. Saya harus mau kulkas di atas LG, Tuhan. Tapi ingat, jangan hanya berdoa, tapi bekerja. Cemburu ilahi itu tidak masalah. Cemburu ilahi itu apa? Kita melihat orang diberkati, saya harus bisa sama seperti mereka diberkati. Jangan ketika orang beli sepeda baru, itu kredit itu. Lalu kita sudah hakimi itu orang. Kita hakimi karena kita panas hati kita. Kita tidak suka melihat orang diberkati. Justru ketika orang diberkati, kita punya kesempatan, kita melihat kok bisa orang itu diberkati. Rumusnya apa? Apakah orang itu rajin bekerja, rajin menabung? Ini orang beragama, orang yang punya gereja tapi suka iri, suka suanggi orang. Ketika tetangga punya babi, babinya lagi beranak, tunggu mana nanti dipotas sudah dibabi semua. Ini orang yang punya agama. Kalau di NTT tidak ada, Jemaat Bukit Sion tidak ada, yang ada di sana sini. Kalau punya hati cemburu dalam hatimu, katakan kepada Tuhan, angkat Tuhan, sebab cemburu ini bisa membinasakan hidupmu. Itulah sebabnya kita semua pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan saya sampaikan tadi, waktunya sudah dekat. Hal apa yang dimaksud sudah dekat? Kehancuran dunia. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat itu? Yang pertama, munculnya penyesatan. Ada banyak Yesus palsu yang datang. Dan yang kedua, musibah besar akan melanda bumi dan manusia. Apa musibah itu? Ada 3 yang tercatat dalam Alkitab. Gempa bumi, penyakit sambar, penganiayaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan kalau waktunya sudah dekat? Kita harus mengambil kesempatan itu untuk bersaksi, untuk menginjil. Dan yang terakhir tadi, tetap bertahan. Saya katakan, untuk tetap bertahan tidak mudah. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh keseriusan dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan ini banyak dengan mudahnya meninggalkan Yesus. Pendeta aja meninggalkan Yesus. Saya katakan, dalam mulut kita berkata punya Yesus, tetapi cek hati kita, betulkah tinggal Yesus itu dalam kehidupan kita? Kalau tidak, saya ragu, ketika ada masalah, bisakah kita bertahan? Dalam kehidupan ini, Tuhan tuntut kita tetap bertahan. Bagi kita semua apapun masalah, saya berdoa buat Anda semuanya. Bagi sidang jemaat Bukit Sion, bahkan bagi saudara-saudara yang mendengarkan khotbah saya yang sederhana ini, saya berdoa, apapun masalahmu, penyakitkah, ekonomikah, kita sama-sama berdoa bahwa Tuhan yang aku sembah itu hidup. Kenapa saya katakan Tuhan yang aku sembah itu hidup? Karena saya sudah mengalami yaitu masalah yang besar, lalu Tuhan menolong saya. Makanya saya berani berkata Tuhanku hidup.
Kenapa saya katakan Tuhanku itu sanggup menyembuhkan? Karena Dia sudah menyembuhkan aku. Kenapa Tuhanku itu saya katakan sanggup memulihkan? Dia pulihkan imanku yang ragu. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus sanggup mengubahkan? Karena saya sudah diubahkan Tuhan. Dari manusia yang jahat masuk kepada manusia yang hidup, yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak ragu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah penyelamat yang sejati. Tidak ada di luar Yesus. Saya berdoa kepada kita apapun masalahmu pada saat ini. Firman Tuhan saya tutup sampai di sini. Saya mengajak kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita melihat sekarang yang terjadi di dunia ini sudah tergenapi dalam Alkitab. Membuktikan bahwa Yesus sudah dekat. Kesempatan bagi kita bertahan. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau ini orang yang mau bertahan. Undang Yesus dalam hidupmu. Bukan sekedar kita sok-sok jago berkata, aku ini cinta Tuhan, aku sanggup berkata, jangan. Tuhan butuh orang yang serius. Tuhan tidak butuh orang yang mulut manis. Mari kita senantiasa melihat kehidupan kita. Saya mau berdoa sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan lewat doa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tak usah ku takut. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Engkau memberitakan kepada murid-murid-Mu tentang waktu sudah dekat. Engkau menguatkan mereka. Engkau senantiasa berkata kepada mereka, tetap bertahan. Kami adalah murid-murid-Mu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Makasih Tuhan. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Engkau masih mengingatkan kami Tuhan pada saat ini, bahwa kedatangan-Mu sudah dekat, waktunya sudah dekat, lewat gempa bumi, lewat penyakit sampar, penganiayaan yang terjadi saat-saat ini, menunjuk kegenapan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus ini. Supaya kami jangan lalai, supaya kami kelak jangan ketinggalan ketika Engkau menjemput gereja-Mu. Engkau juga sudah mengingatkan murid-murid-Mu pada saat itu, supaya waspada, supaya tetap bertahan. Aku berdoa Tuhan dari tempat ini, bagi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati semuanya. Engkau taruh hati yang bertahan dalam iman kehidupan mereka Tuhan. Sekalipun masalah apa yang dihadapi, Tuhan Engkau menolong. Engkau senantiasa tinggal dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Biar firman-Mu itu bertumbuh berakar dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu hanya berbicara saja, tetapi biarlah hamba-Mu belajar dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ajar semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, belajar untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Firman berkata, tidak sehelai pun rambut kami akan hilang. Itu janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu mengerjakan setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk setia dan melakukan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.